Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Muslim yang dirahmati Allah, percaya dengan adanya Allah adalah kewajiban semua umat Muslim sebagai landasan iman. Namun terkadang di tengah-tengah keimanannya, seseorang sering bertanya dalam hati tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah tidak terlihat? Setiap individu dalam perjalanan spiritualnya mencari jawaban atas pertanyaan ini. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya yang indah dan sifatnya yang mulia, namun zatnya sendiri tidak tampak oleh indera manusia. Mengapa demikian? Apa alasan dibalik ketidakmampuan kita untuk melihat Allah? Mari kita telusuri perjalanan pencarian jawaban ini melalui ilmiah, analogi, pendapat para ulama, dan tentunya sesuai dalil Quran dan hadis mengenai alasan kenapa Allah tidak menampakkan wujud aslinya di dunia. Untuk menjawab pertanyaan mengapa manusia tidak dapat melihat Allah, pertama-tama kita perlu memahami siapa itu Allah dari sudut pandang agama dan keyakinan. Allah dalam keyakinan Islam merupakan Tuhan yang Maha Esa, Zat yang menjadi pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, serta menjadi sumber dari segala kesempurnaan yang tak tertandingi. Dalam Al-Quran Allah digambarkan sebagai Zat yang sifat-sifatnya tidak dapat disamakan atau dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura. Ayat 11 ayat yang mulia ini tidak hanya menegaskan kemuliaan dan kebesaran Allah, tetapi juga menunjukkan bahwa Dia melampaui batasan pemahaman dan gambaran manusia. Esensi Allah tidak mungkin dicapai oleh keterbatasan akal atau indera manusia, karena hakikatnya berada di luar jangkauan ruang, waktu dan dimensi yang dapat dicerna oleh makhluk. Allah bersifat transenden, yaitu keberadaannya yang melampaui segala batasan fisik dan material. Dalam pengertian ini, indera manusia, mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan panca indera lainnya tidak mampu menangkap hakikatnya. Mata manusia, misalnya, hanya mampu menangkap benda atau fenomena yang bersifat material, sedangkan Allah adalah zat yang bersifat imaterial dan mutlak. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda dalam salah satu hadis sahih, yang memuatkan keyakinan ini bahwa Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata manusia di dunia. Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan dapat melihat Tuhan kalian, Allah, hingga kalian meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Mata manusia memiliki keterbatasan yang melekat dalam kemampuan biologisnya. Mata kita hanya mampu menangkap sebagian kecil dari spektrum cahaya dan energi yang ada di alam semesta. Banyak fenomena seperti gelombang elektromagnetik dan partikel subatomik berada di luar jangkauan indera penglihatan kita. Jika hal-hal fisik yang terbatas saja tidak dapat dilihat oleh mata, maka sungguh jelas bahwa esensi Allah yang keberadaannya jauh melampaui segala yang bersifat materi dan energi, tak mungkin dapat disaksikan oleh pandangan fisik manusia yang terbatas ini. Lebih jauh lagi, Allah adalah zat yang sempurna, yang maha suci dari segala kekurangan, dan sepenuhnya bebas dari ketergantungan terhadap makhluk atau ciptaannya. Keberadaan Allah yang sempurna dan transenden membuatnya berada di luar segala bentuk persepsi atau representasi material. Jika Allah dapat dilihat seperti kita melihat benda-benda di dunia ini, hal tersebut akan mengurangi keagungan dan kemuliaannya. Sesuatu yang mustahil terjadi pada Allah yang maha mulia. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Hal ini menjadi penegas bahwa ketidakmampuan manusia untuk melihat Allah bukanlah karena keberadaannya tidak ada, melainkan karena keberadaan Allah yang maha sempurna dan maha abadi berada jauh melampaui batasan persepsi manusia. Sebagai makhluk yang terbatas, kemampuan indera kita tidak pernah cukup untuk menangkap atau memahami keberadaan zat yang maha agung. Allah adalah zat yang maha melihat dan maha mengetahui, mencakup segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Keesaannya membuat tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamainya, apalagi menggambarkannya secara sempurna.
Quran Surat Al-An'am ayat 103. Untuk memahami mengapa manusia tidak dapat melihat Allah, kita bisa merenungkan berbagai analogi sederhana yang mampu menggambarkan konsep-konsep yang seolah abstrak dan sulit dipahami. Salah satu analogi yang mendalam adalah hubungan antara cahaya matahari dan mata manusia. Bayangkan sejenak kita berdiri di bawah sinar matahari yang bersinar terik di tengah hari. Cahaya matahari itu, tak diragukan lagi, adalah elemen yang sangat krusial bagi kehidupan di bumi. Ia menjadi sumber energi, menerangi dunia, dan memberikan kehangatan yang tak ternilai. Namun sekuat apapun keinginan kita untuk melihat langsung ke sumber cahaya tersebut, apakah mungkin bagi mata kita yang rapuh untuk menatap matahari tanpa perlindungan? Jawabannya jelas tidak. Jika kita nekat mencoba menatap langsung, pandangan kita hanya akan tersilaukan oleh terang yang menyilaukan, bahkan mata kita bisa mengalami kerusakan serius akibat intensitas sinarnya yang terlalu kuat untuk ditahan. Demikian pula dengan Allah. Keagungan, kebesaran, dan kesempurnaan Allah begitu luar biasa dan tak terhingga, sehingga melampaui segala batasan indera manusia yang terbatas. Mata manusia diciptakan untuk menangkap apa yang ada di dalam ranah fisik dan duniawi, tetapi Allah adalah zat yang berada di luar batas, dimensi fisik maupun metafisik. Yang kedua, gelombang radio dan indera pendengaran. Sebagai analogi yang menarik, mari kita renungkan tentang gelombang radio yang senantiasa mengelilingi kita dimanapun kita berada. Di setiap waktu dan tempat, gelombang-gelombang ini bekerja tanpa henti, membawa beragam informasi seperti siaran radio, sinyal telepon, hingga data internet. Meski begitu, apakah kita mampu mendengar, melihat, atau menyentuh gelombang-gelombang tersebut dengan indera kita secara langsung? Tentu saja tidak. Keberadaan mereka hanya dapat diakses dan dimanifestasikan melalui alat bantu, seperti radio, ponsel, atau perangkat lainnya. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mata fisik kita tidak mampu menangkap wujudnya secara langsung, kehadirannya begitu nyata dan dapat dirasakan melalui berbagai tanda yang tersebar luas di alam semesta, di dalam hati kita, serta dalam pengalaman spiritual yang mendalam. Allah menyampaikan sinyal-sinyal keberadaan dan kehadirannya melalui ciptaannya yang menakjubkan, melalui firman-Nya, dan hubungan pribadi yang kita bangun dengannya. Analogi yang ketiga adalah udara yang kita hirup. Udara merupakan salah satu elemen vital yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, bahkan dari kehidupan kita. Tanpa udara, kita tidak mungkin bertahan hidup karena setiap helaan, nafas memberikan oksigen yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsinya. Meskipun udara tidak dapat kita lihat dengan mata, keberadaannya terasa nyata dalam setiap detik kehidupan. Ketika kita menarik nafas dalam-dalam, paru-paru kita dipenuhi oleh oksigen yang menyegarkan. Saat angin bertiup lembut, kita merasakan sentuhannya yang sejuk dan mendamaikan meskipun wujudnya tetap tak terlihat. Demikian pula, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Namun tanda-tanda dan dampak kehadirannya begitu nyata dan berlimpah di sekitar kita. Mulai dari keajaiban dan keteraturan yang terdapat dalam ciptaan alam semesta, hingga jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan, semuanya mencerminkan kebesaran dan kasih sayangnya. Keberadaan Allah dapat dirasakan dalam harmoni kehidupan, dalam rezeki yang tak terduga, dan dalam setiap nafas yang menjadi karunia yang seringkali kita anggap remeh. Semua itu adalah bukti bahwa Allah Maha Hadir dan Maha Pengasih, meskipun pandangan manusia tidak mampu menjangkau zatnya. Analogi yang keempat adalah kapasitas pikiran anak kecil. Sekarang cobalah menjelaskan konsep yang sangat kompleks, seperti teori relativitas, kepada seorang anak berusia 3 tahun. Tidak peduli seberapa cerdas anak tersebut, pikirannya belum mampu untuk memahami konsep yang begitu rumit itu. Hal ini bukan karena anak itu bodoh, tetapi karena kapasitas pemahamannya masih terbatas. Sama seperti kita sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan serupa dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang tidak terbatas, sedangkan kita sebagai makhluk adalah makhluk yang terbatas. Ketidakmampuan kita untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tanda adanya kekurangan padanya, melainkan bukti dari keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaannya. Dengan menggunakan analogi-analogi ini, kita diajak untuk memahami
bahwa ketidakmampuan kita untuk melihat Allah secara langsung bukanlah sesuatu yang seharusnya menimbulkan keraguan dalam hati kita. Sebaliknya, hal tersebut justru menjadi pengingat yang mendalam akan kebesaran dan keagungannya yang melampaui batas-batas indera dan akal manusia. Allah dengan segala sifat kesempurnaannya memperlihatkan kehadirannya melalui berbagai ciptaannya yang tersebar di seluruh alam semesta, melalui tanda-tanda yang mengelilingi kita, serta melalui pengalaman-pengalaman spiritual yang kita rasakan dalam hubungan yang kita bangun bersamanya. Sebagaimana kita dengan yakin menerima keberadaan hal-hal yang tak kasat mata, seperti matahari yang sinarnya selalu hadir, udara yang kita hirup setiap saat tanpa bisa melihatnya, atau gelombang radio yang membawa informasi tanpa wujud fisik yang dapat kita tangkap. Demikian pula kita dapat menerima keberadaan Allah. Keyakinan kita terhadap keberadaannya bertumpu pada iman yang kokoh, diperkuat oleh tanda-tanda nyata di sekitar kita, dan diperdalam melalui pengalaman spiritual yang menggetarkan jiwa. Penjelasan tentang alasan kenapa Allah tidak bisa dilihat juga dijelaskan melalui kisah Nabi Musa yang ingin melihat Allah secara langsung, yang kisahnya telah diabadikan di dalam Al-Quran. Cerita ini bermula dari Nabi Musa yang telah mencapai puncak pengabdian dan ketaatan kepada roh semesta alam. Ia adalah hamba pilihan, seorang nabi yang luar biasa, sekaligus pemimpin penuh kesetiaan bagi Bani Israel. Sebagai manusia yang diberi kemuliaan berbicara langsung dengan Allah, Nabi Musa mengemban amanah besar untuk menyampaikan wahyunya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketika Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Namun demikian, di tengah munajatnya kepada Allah, Nabi Musa mengungkapkan sebuah permohonan yang dalam dan penuh kerinduan. Permohonan ini adalah cerminan dari kerinduan fitrah manusia yang begitu besar untuk mengenal Sang Pencipta dengan sepenuhnya. Ia, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah diri Engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada Engkau." Quran Surat Al-A'raf ayat 143, permintaan Nabi Musa untuk dapat melihat Allah bukanlah sebuah tanda keraguan akan keberadaannya. Justru permintaan tersebut mencerminkan betapa besar kecintaan dan kerinduan beliau kepada Rabb-Nya. Sebagai seorang manusia yang memiliki naluri spiritual yang mendalam, Nabi Musa ingin merasakan kehadiran Allah secara lebih dekat dan nyata. Namun demikian, dalam kebijaksanaan dan ilmunya yang tidak terbatas, Allah mengetahui bahwa makhluk seperti manusia yang terbatas oleh kelemahan fisik dan rohani tidak akan sanggup menanggung keagungan dan kemuliaan Zat-Nya yang tanpa banding. Allah pun menjawab permintaan mulia Nabi Musa dengan firman-Nya yang penuh hikmah. "Engkau sekali-kali tidak sanggup melihat aku, tetapi lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihat aku." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Melalui jawaban ini, Allah mengajarkan sebuah pelajaran mendalam bahwa manusia dengan seluruh keterbatasannya tidak mungkin bisa melihat Allah secara langsung selama 2 hari. Hal ini bukan karena kekurangan di sisi Allah, melainkan karena kelemahan manusia dalam menerima manifestasi keagungan tersebut. Kemudian Allah menunjukkan sebagian kecil dari manifestasi kekuasaannya kepada sebuah gunung sebagai tanda. Saat hendak menampakkan wujudnya, gunung-gunung yang tinggi dan kokoh tersebut tidak sanggup menahan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sekejap, gunung tersebut hancur lebur menjadi debu, meninggalkan jejak kehancuran yang nyata. Nabi Musa yang menyaksikan peristiwa dahsyat ini langsung jatuh pingsan, kehilangan kesadaran karena tak mampu menahan kedahsyatan momen tersebut. Akhirnya Nabi Musa tersadar dari keadaan pingsannya. Ia merespon dengan penuh rasa takut, tahsim, dan kerendahan hati. Dengan jiwa yang pasrah, beliau berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Dari kisah Nabi Musa yang ingin melihat Allah, menyimpan makna teologis yang sangat dalam. Pertama-tama, kisah ini menegaskan keagungan. Kisah ini menegaskan keagungan dan kesucian Allah yang tak terjangkau oleh indera makhluknya.
Allah adalah Maha Besar, melampaui segala sesuatu yang dapat dipikirkan atau dibayangkan oleh manusia. Bahkan gunung, sebuah simbol kekuatan dan kekokohan, tidak mampu menahan manifestasi kekuasaan Allah, apalagi manusia. Kedua, kisah ini mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan iman dan kerinduan, bukan hubungan yang bergantung pada indera atau penglihatan. Ketiga, kisah ini menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan iman dan kerinduan, bukan hubungan yang bergantung pada indera atau penglihatan. Kisah Nabi Musa ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerindahan hati, keimanan yang tulus, dan pengakuan akan keterbatasan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mencari bukti atau tanda-tanda yang lebih nyata tentang keberadaan Allah, padahal tanda-tanda itu sudah ada di sekitar kita, di langit, bumi, dan dalam diri kita sendiri. Kenapa Allah tidak bisa kelihatan? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam hati dan pikiran, tetapi jawabannya sesungguhnya sangat mendalam dan penuh hikmah. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjadikan jawaban ini sebagai pegangan hidup, landasan akidah, dan penuntun dalam memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan dalam ibadah yang kita laksanakan setiap hari, yakni sholat. Ketika seorang muslim berdiri dalam kehusyukan sholatnya, ada satu kalimat yang menjadi inti dari sholat, yakni Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kata Akbar sendiri berasal dari akar kata Arab, kabaro, yang secara harfiah berarti besar. Namun ketika kata ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya melampaui pengertian harfiah tersebut. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekadar besar dalam dimensi fisik atau materi. Kebesarannya meliputi segala aspek dari kekuasaan, hikmah, rahmat, hingga keagungannya, dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Ketika seorang muslim mengucapkan Allahu Akbar dalam sholatnya, ia mengafirmasi bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menyanyi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta hanyalah kecil dan terbatas dibandingkan dengan Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, mengapa kita tidak dapat melihat Allah? Jawabannya sangat sederhana, namun penuh makna. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu agung untuk dapat ditangkap oleh indera manusia yang sangat terbatas. Kita, makhluk yang kecil dan lemah ini, tinggal di sebuah bumi yang kecil pula di antara jutaan ciptaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah kalian melihat apa yang ada di atas kalian? Sesungguhnya Allah menciptakan langit yang berlapis-lapis, satu lapis di atas lapis lainnya." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Perumpamaan bumi yang kita huni ini, jika dibandingkan dengan langit pertama yang membentang di atas kita, menghadirkan suatu gambaran yang menakjubkan tentang kebesaran ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan 7 lapis langit yang kokoh, sebuah karya penciptaan yang melampaui pemahaman manusia akan luas dan keagungannya. Allah SWT berfirman, "Dan kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami tidaklah lalai terhadap ciptaan kami." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 17. Sebagai perumpamaan, bumi yang kecil ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kita, ibarat seperti sebuah cincin kecil yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Ini memberikan gambaran betapa kecilnya bumi kita jika dihadapkan pada kebesaran langit, yang bahkan hanya tingkatan pertama dari 7 lapisannya. Rasulullah SAW berkata, langit yang 7 dan bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Dan keutamaan arsy atas kursi adalah seperti lapang tanah atas cincin tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Nuaim, dan Al-Baihaqi. Hadis ini menunjukkan betapa luas dan kokohnya penciptaan Allah terhadap langit yang berlapis-lapis, sekaligus mengingatkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih jauh dari kursi. Hadis ini menunjukkan betapa luas dan kokohnya penciptaan Allah terhadap langit yang berlapis-lapis, sekaligus mengingatkan bahwa kebesaran Allah terhadap langit yang berlapis-lapis, langit yang membentang tanpa batas di atas kita. Karena sesungguhnya kita hanyalah makhluk kecil di tengah ciptaannya yang mahal luas. Fakta ini telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Tahukah kita bahwa miliaran bintang-bintang yang berkilau di atas kepala kita
Bintang-bintang yang jaraknya miliaran tahun cahayanya berkali-kali lipat lebih besar dari planet kecil yang kita huni ini, ternyata semuanya berada di bawah langit pertama. Namun langit yang merupakan hanya satu dari 7 lapisan langit yang telah Allah ciptakan dengan penuh kekuasaan dan keagungan. Bayangkan betapa kecilnya manusia di tengah-tengah alam semesta yang luar biasa ini. Bahkan, meskipun teknologi modern telah memungkinkan kita mengirimkan teleskop canggih untuk menjelajahi jagat raya, manusia tidak akan pernah mampu menyentuh langit dengan telapak tangannya. Dari bumi yang kita pijak menuju ke planet Pluto saja, jaraknya mencapai sekitar 273. Tidak ada manusia, tidak ada astronot yang mampu menggapai Pluto hanya dengan perjalanan biasa. Lebih jauh lagi, perjalanan yang sedemikian panjang akan berujung pada keterbatasan fisik manusia itu sendiri. Astronot yang dikirim dalam perjalanan sejauh itu hampir dipastikan tidak akan mampu bertahan karena tantangannya begitu besar dan jaraknya amat tidak terbayangkan. Ini semua adalah bukti nyata akan kebesaran ciptaan Allah dan betapa kecilnya keberadaan kita. Kita di tengah ciptaannya yang begitu luar biasa luas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah dijelaskan sebelumnya, bintang-bintang beserta seluruh ciptaan yang berada di bawah langit pertama memberikan gambaran betapa kecilnya dunia ini jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Di atas langit pertama terbentang langit kedua, yang ukurannya jika digabungkan antara bumi dan langit pertama, tak lebih dari seperti sebuah cincin kecil yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang luas. Demikian pula, langit ketiga jika dibandingkan dengan gabungan bumi dan kedua lapis langit sebelumnya, hanya ibarat cincin yang terbuang di hamparan pasir. Perbandingan ini terus berlanjut hingga mencapai langit ketujuh. Jika digabungkan bumi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, semuanya hanyalah seperti sebuah cincin yang kecil dan tak berapi di tengah luasnya langit ketujuh. Di atas langit ketujuh terdapat Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang menjadi akhir dari perjalanan para malaikat dan wahyu. Ukurannya jika dibandingkan dengan gabungan 7 lapis langit dan bumi, hanyalah serupa dengan sebuah cincin kecil yang dilemparkan ke padang pasir. Kemudian di atas Sidratul Muntaha, Allah menciptakan sebuah lautan yang besar. Besarnya lautan tersebut jika digabungkan dengan Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, tidak lain hanyalah seperti sebuah cincin kecil yang tergeletak di tengah lautan pasir yang tak bertepi. Sehingga sana Allah berada di atas air ini, maknanya air adalah lautan, arsinya Allah di atas lautan itu. Besarnya arsi jika dibandingkan dengan gabungan lautan Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, hanya ibarat cincin kecil yang hilang dalam hamparan padang pasir yang sangat luas. Apakah kalian mengetahui mengenai ayat kursi yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah? Ayat ini mengandung tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Dalam konteks ini, istilah kursi bukan berarti tempat duduk sebagaimana yang dipahami manusia. Kursi adalah tempat pijakan kaki seorang raja yang berada di atas singgasananya. Jika seorang raja ingin menduduki singgasananya, ia pertama-tama akan memijakkan kakinya di tempat tersebut. Demikian pula, pijakan kaki Allah yang disebut kursi begitu besar hingga mencakup seluruh langit dan bumi. Dengan demikian, mustahil bagi kita sebagai makhluk yang kecil untuk dapat melihat Allah secara langsung karena kebesarannya yang melampaui batas pemahaman kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Tuhan yang tiada tandingannya, yang keagungannya melampaui segala sesuatu. Dalam semua riwayat yang telah disampaikan, disebutkan bahwa tidak ada seorang pun nabi yang mampu melihat Allah SWT secara langsung, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Kenyataan ini mempertegas bahwa bahkan para nabi yang memiliki kedudukan tinggi dan keistimewaan luar biasa pun tidak diberikan kesempatan untuk melihat Allah SWT dengan mata kepala mereka sendiri, apalagi kita sebagai manusia biasa. Terus, apakah Nabi Muhammad alaihissalam pernah melihat Allah secara langsung? Pertanyaan ini kerap kali dikaitkan dengan peristiwa Agung Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Muhammad alaihissalam dianggap ketika Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam rangkaian perjalanan yang penuh keajaiban. Namun muncul perdebatan di kalangan ulama dan umat Islam, apakah pada momen yang luar biasa itu, Rasulullah SAW benar-benar melihat Allah SWT dengan mata lahiriahnya? Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menjawab, "Cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya?" Hadis riwayat Muslim. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Aku melihat cahaya di atas cahaya." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, Rasulullah SAW menyebutkan adanya cahaya yang menjadi penghalang atau tabir. Pernyataan ini, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, memberikan penegasan akan konsep hijab Allah berupa cahaya yang menutupi keagungannya dari makhluknya. Pemahaman ini semakin dikuatkan oleh hadis lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hijab atau tabir, yaitu cahaya. Jika tabir itu disingkap, niscaya keagungan wajahnya akan membakar segala sesuatu yang sampai kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dalam dialog yang diriwayatkan bersama Aisyah radhiyallahu anha, tercatat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melihat Allah secara langsung dengan mata kepala. Aisyah radhiyallahu anha bahkan menyatakan dengan tegas, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW melihat Tuhannya, maka ia telah berdusta. Hadis riwayat Muslim. Kumpulan dalil dan hadis ini memberikan gambaran yang jelas bahwa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang terlalu besar dan mulia untuk dapat didekati atau dijangkau oleh hadis. Kepala makhluknya termasuk oleh Rasulullah SAW. Cahaya yang disebutkan dalam peristiwa Isra Mi'raj dianggap sebagai manifestasi dari kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Namun ada beberapa ulama seperti Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa Rasulullah SAW benar-benar melihat Allah, tetapi tidak dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melihatnya dengan hatinya 2 kali. Pernyataan ini juga didasarkan pada Quran Surat An-Najm ayat 13-14. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Namun sebagian ulama menafsirkan bahwa ayat ini sebenarnya merujuk kepada pertemuan Rasulullah SAW dengan Jibril alaihi salam dalam wujud aslinya dan bukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Pada akhirnya, apakah Rasulullah SAW melihat Allah secara langsung atau tidak tetap menjadi rahasia Allah? Kedua pendapat ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Apapun jawaban pastinya, yang paling penting adalah memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terjangkau oleh manusia. Banyak ulama yang telah membahas secara mendalam alasan mengapa manusia tidak dapat melihat Allah. Para ulama sepakat bahwa Allah adalah zat yang maha tinggi, maha sempurna, dan berbeda dari semua makhluknya, sehingga pandangan mata manusia yang terbatas tidak dapat mencapainya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan indera yang tidak mampu mencakup zat Allah, karena Allah bukanlah entitas fisik yang bisa dilihat dengan cara yang sama seperti makhluk-makhluk di dunia. Allah adalah zat yang melampaui batasan fisik dan dimensi material. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang melampaui ruang dan waktu. Segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah bagian dari alam fisik yang diciptakan oleh Allah, sedangkan Allah sendiri adalah pencipta, bukan bagian dari ciptaan. Oleh karena itu, dia tidak tunduk pada hukum-hukum fisik seperti ruang, waktu, atau cahaya yang memungkinkan suatu objek terlihat. Menurut Al-Ghazali, mata manusia hanya mampu menangkap benda-benda yang memiliki sifat material, bentuk, dan warna. Namun Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut karena dia tidak terbatas oleh dimensi fisik. Al-Ghazali juga mengajarkan bahwa kemampuan untuk melihat Allah adalah kemampuan spiritual yang tidak terkait dengan mata fisik, melainkan dengan hati yang bersih dan iman yang mendalam. Ibnu Taimiyah, salah satu ulama besar Islam, menegaskan bahwa ketidakmampuan manusia untuk melihat Allah bukan berarti manusia tidak akan pernah melihatnya. Dalam pandangannya, melihat Allah adalah salah satu kenikmatan tertinggi yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang beriman di akhirat.
Hal ini didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kamu akan melihat Tuhanmu, sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini, kamu tidak akan kesulitan dalam melihatnya." Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa di dunia ini manusia tidak dapat melihat Allah karena keterbatasan fisik dan kondisi dunia yang fana. Namun di akhirat, Allah akan memberikan kemampuan khusus kepada orang-orang yang beriman untuk dapat melihatnya sebagai bentuk penghargaan atas keimanan dan amal saleh mereka. Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai pendapat ulama adalah bahwa ketidakmampuan manusia untuk melihat Allah di dunia ini adalah refleksi dari keagungan dan kesucian Allah yang melampaui batasan makhluk. Makhluk material yang memiliki bentuk atau warna yang bisa ditangkap oleh mata. Manusia memiliki keterbatasan fisik dan mental untuk memahami dan menatap zat Allah. Melihat Allah adalah kenikmatan spiritual yang diperuntukkan bagi orang-orang beriman di akhirat. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah, para ulama mengajarkan bahwa kehadirannya dapat dirasakan melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, melalui wahyu, dan melalui hati yang penuh dengan iman. Dengan demikian, hubungan kita dengan Allah tidak didasarkan pada penglihatan fisik, tetapi pada keyakinan dan penghayatan spiritual. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah secara fisik, Islam mengajarkan bahwa Allah dapat didekati dan diketahui melalui tanda-tandanya di alam semesta dan melalui hubungan spiritual dengannya. Segala ciptaan di langit dan bumi adalah refleksi dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Dalam dimensi spiritual, melihat Allah berarti merasakan kehadirannya melalui iman, zikir, dan penghayatan mendalam terhadap kebesarannya. Hati yang bersih dan iman yang kuat memungkinkan seseorang untuk mengenali tanda-tanda kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam ajaran Islam, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan janji agung kepada setiap mukmin yang saleh dan taat. Di akhirat kelak, mereka akan diberi kesempatan luar biasa untuk dapat melihat Allah. Namun pengalaman ini bukanlah melalui mata fisik, seperti halnya kita melihat sesuatu di dunia ini. Sebaliknya, ini adalah anugerah spiritual yang mendalam, wujud dari kedekatan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh jiwa. Allah memberikan kesempatan yang mulia ini sebagai puncak dari keridhoannya kepada hamba-hamba yang mencintainya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Janji ini menjadi motivasi utama bagi setiap muslim untuk senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah selama hidup di dunia. Dengan memperbanyak amal kebaikan, menjaga ketakwaan, dan meraih keridhaan Allah, seorang mukmin berharap dapat memperoleh kebaikan." Jadi kesimpulannya adalah, meski kita tidak dapat melihat Allah, itu bukanlah keterbatasan, melainkan sebuah petunjuk tentang kedudukan Allah yang begitu agung dan melampaui kemampuan manusia untuk memahami sepenuhnya. Allah menganugerahkan kepada kita akal untuk berpikir, hati untuk mencintai, serta iman untuk mengenalnya. Melalui tanda-tanda kebesaran ciptaannya, firman-Nya dalam kitab suci, dan pengalaman spiritual yang mendalam, kita dapat merasakan kehadiran dan kedekatan Allah dalam hidup kita. Kesadaran akan keterbatasan manusia sebagai makhluk ciptaan ini justru mendorong kita untuk semakin menghargai kebesarannya dan beribadah kepadanya dengan penuh cinta, harapan, dan keikhlasan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah setia menonton video ini hingga akhir. Kehadiran dan dukungan kalian adalah motivasi terbesar bagi saya untuk terus berkarya dan berbagi. Harapan saya, semoga apa yang telah kita bahas bersama dapat semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menumbuhkan rasa kagum dan syukur atas kebesaran serta keagungannya yang tak terhingga.
Segala ilmu dan hikmah yang benar berasal dari Allah semata, sementara bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, itu sepenuhnya datang dari keterbatasan saya pribadi. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, senantiasa dalam minjungan Allah, dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.